Ya Pak, monggo Pak, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Ustaz Dr. Syafri Abdul Wahab. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam rangka satu silaturahmi yang kedua adalah bapak-bapak, teman-teman yang berbahagia. Hari ini mungkin ada beberapa kegiatan, ada yang sakit, namun tidak mengurangi pengajian kita. Perlu kami sampaikan kepada bapak-bapak, biasanya sudah ada nasi box atau snack yang biasa membuat kondisi maka dia akan sempat memberikan kondisi pada lagu itu. Tapi yang masih uang itu kami pesan nasi box 45 box, tapi tidak bisa diakui setengah itu, bisanya setengah 8. Jadi nanti setelah acara kita mulai, mungkin saya baru bapak-bapak dan teman-teman, sehingga yang biasa langsung bisa sarapan tertunda kami menjadi masalah. Kita nanti dulu, nanti sambil makan kita silakan. Yang kedua, kami dari PT Kebonjeruk yaitu dapat uang 760.000 dari jamaah menjadi Kebonjeruk. Jadi kami beritahukan kepada jamaah bahwa kita Kebonjeruk dapat uang 760.000 dari jamaah yang ada di dari Kebonjeruk. Mudah-mudahan itu nanti akan mengembangkan ya semangat kita untuk menindaklanjuti untuk pembelian tanah. Pada hari Kamis yang lalu, bapak-bapak dan teman-teman memberitahukan bahwa PT Kebonjeruk membeli tanah pemekaran yang lalu kita punya 1.900 hektar. Tapi yang paling dulu dibuatkan kita beli tanah yang di bawahnya sawah sebanyak 740 hektar. Pada hari Kamis kemarin sudah kita kasih izin senilai 30 juta. Jadi kita alhamdulillah untuk pemekaran Matan Sari Arondo kita beli tanah 700 hektar. Jadi kita bisa beli 30 juta per meternya masih kita dapat 60.000 karena memang sampai pemakaran. Saya pikir itu informasi untuk jamaah, mudah-mudahan bisa kita tambah terus bermanfaat untuk jamaah. Saya pikir itu yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan kita terus berjalan baik. Semuanya atas bapak-bapak dan dorongan dari bapak-bapak. Terima kasih pada pagi hari ini. Jadi materi kita orang bilang kan
Nabi. Jadi kalau yang terpisah Maulid Nabi itu kan ada satu yang diingat kelahiran Nabi. Jadi pada tanggal 12 Rabiul Awal. Yang kedua diingat adalah tahunnya, tahun gajah, karena di saat itu Ka'bah lagi diserang oleh Raja Abraham dengan pasukan gajah. Namun pengajian kita atau pada pagi hari ini maulidnya milahnya itu bukan kelahirannya yang benar, tapi adalah kesan murah. Jadi kalau kita melihat hadis Nabi bahwa diutusnya Nabi itu ada satu yang kita kenal nanti terangkan oleh kita dan itu sebagai pengantar. Terima kasih. Bapak Ibu, mohon maaf. Khususnya agak belakangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat dulu ya, masih pagi Pak. Walaupun mungkin belum sarapan, tapi insya Allah semangat. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, pengurus PCN, pimpinan cabang Muhammadiyah Group yang sama-sama kita hormati. Alhamdulillah pada pagi hari ini sambil ngopi, sambil ngeteh, sambil menikmati hidangan yang disediakan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah, kita bisa ngaji kembali, kita bisa mendalami sebagian dari ajaran agama kita, wabil khusus sesuai dengan tema pagi hari ini, meneladani keluhuran akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang akan kita kaji pagi hari ini memberikan pencerahan bagi kita semua. Karena pengajian kita tentang Maulid ini bukan dalam rangka mengkultuskan beliau, tapi justru sebaliknya. Kita berusaha untuk bisa memetik, bisa memanen pelajaran-pelajaran moral dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua, salawat dan salam senantiasa kita persembahkan kepada Nabi kita, Rasul kita, teladan kita, kekasih kita, Nabiullah Muhammad SAW, Nabiur Rahman, Nabi yang membawa ajaran kasih sayang bagi semua. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah kemampuan untuk meneladani. Meskipun barangkali agak susah meneladani beliau 100% ya. Mungkin bisa 75% itu sudah luar biasa bagus. Karena sedemikian bagusnya yang diberikan oleh Rasul sebagai keteladanan bagi kita semua. Nanti akan kita kaji. Ya, belum lama kita memperingati Maulid Rasul, kelahiran Nabi. Dan kelahiran Nabi itu dipandang sebagai kelahiran tokoh figur teladan sepanjang zaman. Sebagai figur teladan sepanjang zaman, tentu kita ingin mencintai beliau. Kita ingin tahu lebih dekat. Saya kira ungkapan tak kenal maka tak sayang itu berlaku bagi kita kepada diri kita. Kita harus berusaha mengenal sedekat mungkin Rasul kita agar kita semakin sayang, semakin cinta kepada beliau. Sebab kalau kita semakin cinta kepada Nabi, insya Allah kita pun dicintai oleh Nabi dan Allah, insya Allah. Pertanyaannya, ini yang nanti akan kita bahas dalam kajian ini. Mengapa kita harus mengenal dan mencintai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam?
Salah satu jawaban awalnya adalah karena kita semua ini sudah bersyahadat. Syahadat kita ada dua, syahadatul tauhid dan syahadatul rasul. Asyhadu an la ilaha illallah, syahadatul tauhid. Satu lagi syahadatul rasul wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Kalau kita sudah bersaksi, kita sudah meyakini bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, maka kita wajib mengenal pribadi. Kita wajib tahu, kita wajib paham siapa Nabi kita. Jangan sampai kita tidak pernah kenal. Jangan sampai karena tidak kenal, maka kemudian Rasul kita itu seperti yang belum lama ini heboh di dunia, dicaci maki, dihina, dijelek-jelekkan oleh orang lain. Mungkin mereka menjelekkan, menghina, menista seperti yang dilakukan oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron itu karena mereka tidak, karena orang-orang Barat tidak paham siapa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pribadi yang agung dan mulia itu. Jadi sekali lagi, mengenal lebih dekat Nabi itu penting supaya kita memiliki semangat keimanan yang tinggi untuk bisa menjalankan apa yang pernah diteladankan oleh beliau. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang harus diteladani dari kehidupan Rasulullah? Apakah semuanya perlu diteladani? Nah, ini nanti juga penting didiskusikan ya. Apakah dulu Nabi suka naik unta itu juga perlu diteladani? Jadinya nggak ada unta ya. Apakah dulu Nabi pakai jubah itu juga harus diteladani? Apakah Nabi makan makanan minuman dengan tangan kanan juga diteladani? Jadi nanti harus kita pilah dan pilih ya, mana yang harus diteladani. Terutama bagi bapak-bapak, apakah dulu Nabi pernah poligami juga perlu diteladani? Bagi bapak-bapak, ini juga penting ya, jangan sampai nanti salah paham ya, jangan sampai nanti kita gagal fokus terhadap apa yang mestinya diteladani dan apa yang tidak harus diteladani. Yang berikutnya, bagaimana kita menjadikan Rasulullah itu sebagai teladan terbaik. Quran sudah menyatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh pada diri Rasul, pada pribadi Rasul itu terdapat suri tauladan yang baik. Allah sudah mengakui, Allah sudah menyatakan dan menegaskan bahwa Rasul itu teladan terbaik. Maka tugas kita sebagai umatnya adalah bagaimana menjadikan dia sebagai teladan. Bagaimana kita juga menjadi umat yang teladan sebagaimana Rasul sudah memberikan keteladanan yang terbaik. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kita harus belajar meladani Rasulullah? Saya harus katakan bahwa meladani Rasulullah itu tidak bisa instan. Meladani Rasulullah itu tidak bisa langsung 100%. Pasti sedikit demi sedikit. Sama seperti kita belajar, sama seperti kita menempuh pendidikan, itu step by step, sedikit demi sedikit, bertahap. Meladani Rasul pun tampaknya itu harus belajar, harus berusaha untuk konsisten, bikin sedikit-sedikit ya. Kita belajar mengikuti bagaimana Rasul sholat wajib. Setelah itu bagaimana Rasul melengkapi sholat wajibnya itu dengan sholat sunnah. Bagaimana Rasul membina rumah tangga, bagaimana Rasul bergaul dengan masyarakatnya, dengan para sahabat dan seterusnya. Berikutnya, mengapa keteladanan akhlak Rasulullah itu penting diwujudkan dalam kehidupan dewasa ini? Ini juga menjadi PR kita semua, bagaimana keluhuran akhlak Nabi itu bisa diwujudkan. Sebab kita hidup di era yang sering disebut sebagai krisis moral, dekadensi akhlak. Banyak orang yang sebetulnya tahu agama, paham soal aturan main, tapi banyak yang melanggar aturan. Saya yakin para pelaku korupsi di Indonesia itu tahu lah, korupsi itu dilarang. Korupsi itu melanggar undang-undang, tapi masih juga jalan terus. Kita tahu bagaimana perzinahan, bagaimana prostitusi itu dilarang, tapi masih banyak juga yang melakukan pornografi.
tidak. Jadi banyak hal yang sudah menjadi pengetahuan, menjadi ranah kognisi manusia, tetapi dalam implementasinya tidak selalu berbanding lurus. Apa yang diketahui oleh manusia tidak selamanya diamalkan. Nah, ini yang kurang salah satunya adalah figur teladan. Kadang-kadang umat Nabi Muhammad ini lebih mengidolakan artis tertentu, bintang sinetron Korea misalnya, atau penyanyi Michael Jackson, atau tokoh-tokoh lain yang lebih terkenal dan viral di dunia hiburan daripada nabinya sendiri. Padahal Nabi kita, Rasul kita, itu patut dicontoh, patut diteladani. Yang terakhir sebagai pokok bahasa nanti adalah kita bagaimana bermuhasabah, berintrospeksi diri. Kira-kira pertanyaan sudah berapa persen kita telah meneladani Nabi? Ada yang berani menjawab 100%? Pastikan. 80% kayaknya belum juga. Jangan-jangan saya belum sampai 50% meneladani Nabi ya. Nah ini pertanyaan seperti ini sebetulnya hakikatnya adalah untuk menggugah kesadaran kita agar persentase keteladanan kita kepada Nabi itu meningkat. Karena apa? Karena kita seiring dengan waktu, seiring dengan perjalanan usia kan kita nggak pernah tahu ya kapan dipanggil oleh Allah. Kata kuncinya, semakin kita berusaha meningkatkan kualitas atau persentase keteladanan kita kepada Nabi kita, insya Allah kita akan menggapai apa yang disebut dengan husnul khotimah. Ini yang kita harapkan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita mulai dengan pengantar ringan ya, prolog ya. Kita tahu Nabi Muhammad itu lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, tahun gajah tadi sudah disampaikan. Kita lihat isyarat alamnya ini. Nabi ini lahir di musim semi. Rabiul Awal itu musim semi. Bapak Ibu mungkin belum terlalu sering merasakan pergantian musim yang negeri di mana ada 4 musim. Nah di Arab itu mengalami 4 musim. Kalau kita cuma 2 ya. Musim panas, musim penghujan. Sesekali musim mangga, musim durian. Ya. Atau banyak juga musim-musim yang lain. Ya. Sekarang lagi musim COVID itu. Nah, 4 musim itu ada musim dingin. Biasanya bulan-bulan ini musim dingin nih. Bulan Oktober, November, Desember, Januari itu musim dingin. Setelah musim dingin, ada musim semi. Nah, Nabi itu lahir di musim semi. Sebelum musim dingin tadi, kita ada musim gugur. Dedaunan, pepohonan itu rontok semua. Yang tinggal hanya ranting, batang ranting dan dahan. Nanti setelah itu ada musim panas. Nah, musim semi dari segi isyarat alam itu menunjukkan satu keindahan. Karena bunga-bunga itu daunnya mekar, buahnya harum, semerbak, mewangi, warna-warni, dan indah sekali. Yang kedua, musim semi itu menandakan banyak orang yang keluar dari rumah, menikmati taman-taman yang ada di sudut-sudut kota. Banyak orang berkumpul, banyak orang memiliki sifat optimisme dalam menatap kehidupan. Jadi kelahiran Nabi itu dari segi isyarat alam menunjukkan adanya harapan baru, optimisme baru. Karena memberikan kecerahan, memberikan keindahan, memberikan daya tarik tersendiri. Dan nanti kita bisa lihat dari banyak mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang patut kita camkan, kita tanamkan yang pertama adalah bahwa kelahiran Nabi itu memberi harapan baru, memberi pencerahan, membuat hidup kita lebih tercerahkan, kira-kira begitu ya. Yang kedua, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan pribadi agung dan mulia karena memiliki keteladanan moral yang terbaik sepanjang masa. Dalam buku-buku sirahnya kita tidak pernah mendapati Nabi itu dicatat sebagai orang yang pernah melakukan kemaksiatan, minum minuman keras, bagaimana kebanyakan warga Mekah saat itu.
berzina, main judi, mabok-mabokan nggak ada. Dari kecil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah didesain oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi pribadi yang berakhlak mulia, sehingga menjauh dari pergaulan yang tidak wajar, pergaulan yang bisa merusak akhlak manusia. Idealnya Maulid Nabi diperingati dan dimaknai dengan spirit aktualisasi visi Islam sebagai rahmatan lil alamin. Karena apa? Karena Nabi diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukan hanya untuk orang Arab. Ini berbeda dengan Rasul-Rasul sebelumnya. Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad itu diutus untuk masyarakat lokal. Nabi Isa, Nabi Musa itu diutus untuk Bani Israel. Bani Israel. Nabi yang lain untuk kaum Samud, kaum Ad, ya. Dan pengutusan Nabi Muhammad ini menunjukkan bahwa Islam itu bukan hanya untuk komunitas tertentu, bukan hanya untuk orang Arab, tapi untuk seluruh umat manusia yang ada di jagat raya. Jadi kerasulan Muhammad itu bersifat universal. Karena universal, maka kemudian Al-Quran menyebut Nabi Muhammad itu sebagai khataman nabiyyin, sebagai nabi pamungkas, nabi terakhir, nabi akhir zaman. Dengan demikian, kalau ada orang mengaku menjadi nabi, mengaku mendapat wahyu, itu pasti nabinya palsu atau hoax. Seperti tempoh hari pernah ada Ahmad Musodek dari Depok merasa dapat wangsit dari Gunung Salak, Bogor. Itu pasti segera setelah itu ditolak oleh masyarakat. Karena orang yang ngomong seperti ini pastilah tidak waras, pastilah tidak benar akidahnya. Jadi setelah kerasulan Nabi Muhammad berakhir, maka dipastikan tidak akan ada lagi Rasul yang datang menyusul, Rasul yang datang kemudian mungkin menyempurnakan apa yang disampaikan oleh Nabi. Tidak, pasti. Konsekuensi sebagai Nabi terakhir, sebagai Nabi akhir zaman, maka ajarannya itu paling tidak berorientasi pada dua hal. Yang pertama mengoreksi, korektif terhadap ajaran-ajaran sebelumnya yang dibawa oleh para nabi yang sudah diselewengkan, sudah dibelokkan oleh para pengikutnya. Kalau nabinya enggak, ajarannya yang dulu asli murni enggak. Contoh, Nabi Isa alaihissalam, Nabi sebelum Nabi Muhammad, itu jelas membawa ajaran tauhid, mendakwahkan akidah tauhid. Tapi dalam perjalanannya, kita tahu Injil itu tidak ditulis, Alkitab itu tidak ditulis saat Nabi Isa masih hidup, tapi ditulisnya jauh. Ada yang mengatakan 4 abad sesudah kematian Nabi Isa. Orang Kristen menyebutnya Yesus. Dan penulisnya pun beragam. Penulisnya beragam dan tanpa ada kontrol dari yang menerima wahyu Nabi Isa. Jadi ya ayat-ayatnya antara satu dengan yang lain ya banyak yang mengandung kontradiksi, terutama soal teologi, soal keimanan kepada Tuhan. Sehingga muncullah doktrin misalnya Trinitas, Tri-in-One, 3 dalam 1. Lalu ujung-ujungnya Yesus itu dianggap atau diyakini sebagai Tuhan. Nah, ini dikoreksi oleh Islam. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa misalnya. Jadi ajaran Nabi Muhammad selain mengoreksi yang keliru seperti itu tadi, ajaran Trinitas atau ajaran Yahudi misalnya Uzair itu diyakini sebagai anak Allah, itu juga dikoreksi karena nggak mungkin Allah itu punya anak. Lam yalid wa lam yulad. Dengan surat Al-Ikhlas misalnya, Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini mengoreksi kesalahan atau distorsi penyimpangan yang dilakukan oleh umat sebelumnya. Ya, selain mengoreksi, Islam juga berorientasi menyempurnakan ajaran-ajaran terdahulu yang tidak pernah ada sebelumnya, yang sudah ada dan dianggap tetap baik, relevan, dipertahankan. Sholat itu sudah ada sejak Nabi Ibrahim. Berdoa, berzikir itu ada sepanjang para nabi diutus. Khitan,
Nabi Ibrahim sudah ada syariat kita dipertahankan. Haji mungkin dulu sudah ada, tapi tidak seperti yang ada pada Islam. Disempurnakan, dilengkapi sedemikian rupa. Puasa juga ada pada nabi-nabi sebelumnya, tapi dengan syariat yang terbaru yang dibawa oleh Nabi Muhammad, puasa itu disempurnakan sedemikian rupa, diatur waktunya. Yang wajib itu Ramadan, mulainya dari sejak terbit fajar, baru nanti tiba adzan maghrib, boleh berbuka, larangan-larangannya apa, sunnah-sunnahnya apa, itu diperinci sedemikian rupa. Jadi sekali lagi, Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad pertama bersifat korektif, memperbaiki, meluruskan yang salah, terutama di bidang akidah, dan yang kedua menyempurnakan syariat yang sudah ada sebelumnya. Ada yang tetap dilanjutkan dan ada syariat-syariat baru yang sebelumnya tidak ada. Contohnya, misalnya ziarah kubur itu pernah dilarang, tapi di masa Nabi kemudian dibolehkan lagi. Yang penting niatnya berziarah itu mengingat kematian, bukan untuk memuji yang sudah mati, untuk minta ini dan itu kepada kuburan, karena itu jelas merupakan bentuk perbuatan syirik dan bertentangan dengan ajaran Islam, gitu ya. Zakat itu mulai disinggung di Nabi sebelumnya, tapi dalam Islam dilengkapi lagi, disempurnakan lagi apa saja yang wajib dizakati, berapa besarannya, kapan menunaikannya, kepada siapa zakat itu dibagikan, itu diperinci, didetailkan sedemikian rupa. Sholat juga begitu. Sebelumnya kita tidak tahu persis seperti apa sholatnya Nabi Ibrahim, sholatnya Nabi Musa, sholatnya Nabi Isa, dan lain-lain. Tapi dalam Islam, dalam syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad, dirinci lagi berapa kali sholat wajib dilaksanakan, kapan waktunya, jumlah rakaatnya, apa saja bacaannya, apa yang menjadi syarat hukumnya, apa yang membatalkannya, dan lain-lain. Rinci sekali. Jadi Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini adalah agama sempurna. Makanya apa yang difirmankan oleh Allah, ayat terakhir yang turun kepada Nabi, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Hari ini aku sempurnakan ajaran agamamu. Aku genapkan, aku lengkapi nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kalian, dan aku rela Islam itu sebagai agama kalian. Jadi Nabi Muhammad datang untuk yang pertama dari sisi syariat, untuk merevisi, mengoreksi apa yang salah, dan untuk melengkapi, menyempurnakan apa yang dipandang belum sempurna. Kita beruntung menjadi umatnya. Kita merasa bersyukur karena kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya, membaca dan menyelami perjalanan hidup Nabi atau sirah Nabi merupakan langkah strategis dalam mengamalkan ajaran Islam. Karena itu tidak mungkin kita hanya mengamalkan Al-Quran tanpa sunnah Nabi. Oleh sebab itu, kaum yang mengklaim diri sebagai mungkir sunnah atau ingkar sunnah itu tidak masuk akal, itu tidak rasional. Bagaimana mungkin kita hanya percaya kepada Allah saja tanpa percaya kepada Rasul? Di satu segi itu sudah membatalkan syahadatnya. Kalau kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, syahadat tauhid, berarti beriman kepada Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, juga beriman kepada Nabi. Beriman kepada Nabi antara lain ia harus menjalankan sunnah-sunnahnya, harus tahu hadis, harus tahu sunnah-sunnah Nabi, dan harus tahu apa saja yang dulu diteladankan oleh Nabi. Oleh sebab itu, memperingati Maulid menurut hemat saya substansinya bukan pada puja-pujiannya kepada Nabi, substansinya bukan untuk mengkultuskan Nabi, tapi kita berusaha mengenal lebih dekat, berusaha mengetahui ajaran-ajarannya, dan sekaligus berusaha mencintai dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita lihat di Jakarta ini, banner-banner atau spanduk itu Maulid itu sepanjang tahun rupanya, bukan hanya di musim Maulid saja.
Ya, saya nggak tahu persis ya, tapi kita husnudzon bahwa semangat saudara-saudara kita yang merayakan Maulid itu bukan hanya, mudah-mudahan bukan hanya berhenti pada puja-puji Nabi, karena Nabi itu makhluk memang yang sangat terpuji, ya. Namanya saja Muhammad, asalnya di kitab Al-Injil itu disebut Ahmad. Ahmad itu yang terpuji. Muhammad itu yang dipuji. Mengapa dipuji? Karena kepribadiannya dan karena keluhuran akhlak. Sehingga orang siapapun kalau dia kenal dengan baik pasti akan memuji Nabi. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Nabi itu terpuji karena memiliki sifat dan karakter keseharian yang sangat bagus. Ini hanya sekedar menyebut beberapa ya. Saya yakin masih banyak yang belum bisa disebutkan secara lebih rinci dan detail. Saya bacakan di sini. Sifat dan karakter keseharian Nabi itu yang pertama jujur. Tidak pernah bohong, tidak pernah berdusta, tidak pernah menyampaikan sesuatu yang tidak benar. Apa yang keluar dari mulut Nabi pasti benar. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Yang disampaikan Nabi itu bukan dari hawa nafsu, bukan atas dorongan kepentingan egois, tetapi merupakan bimbingan dari Allah berupa wahyu. Selain jujur, benar, Nabi juga berani dan bertanggung jawab. Berani mengemban risalah ilahiyah, berani menghadapi resiko, berani menghadapi musuh, tidak gentar, tidak mundur, tidak surut ke belakang. Yang kedua, sifat keseharian Nabi itu murah senyum, bukan mahal atau sulit senyumnya. Kadang-kadang kita manusia ini ketika melihat tetangga meraih kesuksesan tertentu, ya TV-nya baru, mobilnya baru, kita susah senyumnya. Padahal seharusnya kita ikut tersenyum, kita ikut bersyukur. Saudara kita, tetangga kita, alhamdulillah diberikan oleh Allah rezeki yang baik. Mudah-mudahan rezekinya itu bisa bermanfaat dan mendatangkan keberkahan. Isinya begitu. Jadi kadang-kadang karena kita merasa bersaing dan kita kalah, akhirnya senyum saja susah, manyun terus. Kalau manyun terus nanti dikira giginya sakit atau sedang mengalami puasa bicara. Nah, Nabi juga simpatik, tidak merebut, tidak menunjukkan muka yang tidak bersahabat gitu, tapi selalu menunjukkan keceriaan. Wajibun tol dalam bahasa Arab. Yang berikutnya ramah dan bersahabat, gaul dan supel. Nabi itu bisa bergaul dengan anak-anak, bisa melayani anak-anak, bisa ngobrol dengan remaja, bisa juga mencandai nenek-nenek yang sudah meyot, sudah apa, itu dibuat Nabi tertawa. Awalnya menangis, ya. Di surga itu ada loh nenek-nenek. Nenek tadi menangis, Pak. Jangan-jangan saya tidak akan masuk surga karena di surga nggak ada nenek-nenek. Lalu Nabi bilang, di surga memang nggak ada nenek-nenek. Yang dulu di dunia itu sampai usia nenek-nenek, nanti kalau masuk surga jadi muda lagi. Jadi nenek-nenek nggak peot lagi, nggak om lagi, jadi seperti waktu gadis. Wah, akhirnya semangat, ketawa nenek-nenek tadi. Nah, itulah salah satu bentuk interaksi Nabi, pergaulan Nabi dengan nenek-nenek yang sudah tua, gitu ya. Jadi muda lagi di surga. Yang berikutnya Nabi itu tenang pembawaannya. Bahasa kitanya tidak gerusa-gerusu, tidak ambisius, gitu ya, tidak cepat marah, tidak emosional. Itu Nabi. Bersahaja, sederhana. Sedemikian sederhananya Nabi itu lebih sering berpuasa daripada berbuka. Kalau pagi-pagi nengok dapurnya Aisyah nggak ada yang kumpul, ya sudahlah, saya pagi ini puasa. Itu sederhana. Sedemikian sederhananya Nabi itu biasa menambal pakaian yang apa? Mungkin yang robek atau yang bocor. Bahkan Nabi pernah diriwayatkan itu mengerik atau menghilangkan bekas air sperma yang masih nempel di celananya, di kolornya, kira-kira begitu. Ya, ini kan biasanya tugas istri ya, tapi Nabi mau seperti itu.
Nabi juga seringkali kalau diundang oleh para sahabatnya untuk jamuan makan, itu Nabi tidak merasa enjoy jika yang makan itu dirinya dengan yang mengundang. Jika kadang-kadang dia menyertakan sahabatnya yang lain, diajak, ayo makan itu, gitu. Karena prinsip Nabi begini, ini dalam hadisnya, ta'amul itsnain kafis salas. Kata Nabi, makanan untuk 2 orang itu cukup untuk 3. Makanan 3 orang cukup 4. Maka untuk 4 orang. Makanan 4 orang cukup lebih dari 4. Sehingga maknanya yang bisa kita tangkap adalah Nabi ingin segala sesuatu itu bisa mengundang rasa kebersamaan, melibatkan yang lain. Tidak egois, tidak hanya ingin menikmati sendiri, kira-kira seperti itu. Nabi itu peduli, responsif, mudah menolong orang lain. Mudah menolong itu artinya jiwanya tergerak untuk membantu. Kalau melihat ada yang susah, orang yang perlu ditolong, dia segera menolong, mengulurkan tangan. Berikutnya, Nabi itu juga berpakaian bersih, rapi, tidak acak-acakan. Ini penampilan Nabi keseharian. Meskipun pakaiannya sederhana, tapi yang ditunjukkan oleh Nabi itu adalah kerapian, keelokannya, sehingga orang merasa betah berada dekat dengan Nabi. Banyak orang yang ingin berlama-lama bersama Nabi. Kan biasanya orang itu kalau kurang menunjukkan penampilan tertentu kan boleh jadi mudah ditinggalkan orang. Atau orang itu cenderung tidak mau bergaul dengan dia. Sebentar aja. Selalu menyisir rapi rambutnya. Nabi itu rambutnya menurut riwayat panjang ya, sampai sepundak panjang. Tapi jangan dipersepsi kalau rambut panjang itu atau rambut gondrong itu mesti akhlaknya beradalah seperti penjahat atau musisi yang kadang-kadang menunjukkan akhlak yang kurang baik. Tidak. Nabi justru ingin mengajari umatnya bahwa rambut panjang itu tidak menjadi halangan untuk menjadi orang baik dan diperlakukan dengan baik, tidak dibuat acak-acakan, rapi sekali. Dan kemudian Nabi juga selalu wangi menggunakan minyak kasturi. Parfumnya itu parfum, kalau sekarang itu mereknya merek apa ya? Ya, pokoknya yang kalau kita berangkat haji itu yang inilah. Seringkali ditawarkan di toko-toko parfum. Ini minyaknya Nabi, minyak wanginya Nabi. Tapi Allah alam seperti apa, intinya wangi. Sabar, bisa menahan diri dan menguasai diri, itu Nabi. Ketika menghadapi hal-hal yang krusial, Nabi tidak cepat-cepat mengambil keputusan yang mungkin merugikan orang lain. Pemaaf, periang, dan optimistis, itulah sifat keseharian Nabi. Dalam melihat sesuatu, dia selalu menunjukkan hal-hal yang optimis untuk menatap masa depan. Beliau itu dermawan, empati, dan bersolidaritas tinggi. Sedemikian dermawannya, orang yang melanggar saja, melanggar puasa Ramadan. Saya kira kisahnya ini sudah pernah kita sampaikan. Justru diberi oleh Nabi, diberi kurma. Orang yang datang meminta fatwa kepada Nabi, ya Rasul, saya ini baru saja melakukan pelanggaran berat. Saya berhubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Nabi ya langsung ini awalnya langsung mengeluarkan fatwa, kira-kira begitu. Oh, kalau seperti itu, engkau wajib yang pertama mengganti puasanya tadi batal, gantinya bukan satu dengan satu. Misalnya batal sehari dengan 1 hari, sebagaimana orang yang gitu ya, yang ditinggalkan misalnya 1 pekan, 7 hari ya diganti 7 hari, tidak. Tapi hukumannya luar biasa ya, bagi yang melanggar seperti itu. Harus puasa syahraini mutatabi'ain, 2 bulan berturut-turut. Ya. Melanggar sehari, hukumannya 60 hari berpuasa dan tidak ada jeda, alias berturut-turut selama 60 hari. Siapa kuat kira-kira? Nah, orang itu ya bilang, ya Rasul, jangankan 60 hari, sebulan saja bolong. Sebulan saja ada yang dilanggar, kira-kira begitu. Oke,
Kalau engkau tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, solusinya, alternatif berikutnya adalah kau wajib memberi makan 60 fakir miskin atau 60 porsi makanan untuk fakir miskin. Lagi-lagi dia Dia protes kepada Nabi, ya Rasul, saya ini orang miskin, orang susah. Saya datang kemari ini saja hanya pakai pakaian yang saya punya. Sehari-hari kalau pakaian saya ini dicuci, saya ngumpet di kamar supaya tidak ketahuan orang karena saking miskin. Sehari belum tentu makan 2 kali, kadang cuma sekali, kadang lebih banyak minum airnya daripada makan. Nabi susah juga menghadapi ada orang melanggar, miskin pula. Lalu sekali lagi, Nabi memanggil istrinya Aisyah dan meminta ada apa di dapur yang bisa dibawa kemana. Oleh Aisyah ada satu bakul, sebut saja satu porsi, satu piring besar kurma. Ya udah bawa kemari kurma. Lalu Nabi bilang sebagai kifaratnya, dendanya, engkau kalau nggak bisa puasa 2 bulan berturut-turut, tidak bisa memberi makan fakir miskin 60 porsi, sudah ini kurma kau bawa pulang dan kau sedekahkan kepada orang lain, tetangga kanan kiri yang memerlukan. Lagi-lagi orang itu ya Rasul, di kampung itu saya yang paling miskin, nggak ada yang lebih miskin dari saya. Apa mungkin kurma ini saya berikan kepada orang lain yang tidak lebih miskin dari saya? Akhirnya Nabi dengan tersenyum, dalam menghadapi orang seperti ini. Sudah, bawa pulang dan sedekahkan untuk keluargamu sendiri, untuk kau makan sendiri. Coba, asalnya harus berpuasa 2 bulan berturut-turut, harus membayar ganti puasa, harus membayar kifarat berupa makanan 60 porsi, sampai pada akhirnya dihadiahi oleh Nabi kurma, dimakan pula untuk kepentingan sendiri. Ini kan luar biasa. Itulah bentuk kedermawanan Nabi sekaligus kearifan Nabi di dalam menyelesaikan permasalahan. Tapi ini tidak perlu ditiru karena Nabi-nya udah nggak ada. Jangan coba-coba Bapak Ibu melanggar di siang hari di bulan Ramadan, udah nggak ada yang bisa diminta seperti itu kebijakannya atau kearifannya, ya kan? Oleh karena itu apa yang menjadi contoh tadi sebetulnya pesannya adalah bahwa Nabi itu sangat paham terhadap siapa umatnya. Kalau ada umat yang seperti itu dan tidak mungkin diminta untuk membayar ganti sesuai dengan yang ditetapkan, ya diturunkan, kira-kira begitu standarnya, diturunkan beban beratnya menjadi lebih ringan dan lebih ringan. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Nabi itu pribadi yang sangat mempesona, yang oleh para penulis sirahnya beliau memiliki 4 sifat utama yang merupakan sifat wajib pada diri Rasul. Kalau disingkat biasanya STAM, sidik, ya, T-nya tabligh, A-nya amanah, F-nya faqih. Ini tentu sudah sering kita dengar, tapi sekedar kita ulas sebentar. Sidik itu esensinya adalah jujur, seperti yang saya katakan. Berlaku benar, objektif, tidak berat sebelah, selalu menyampaikan apa adanya, tidak dikurangi, tidak diselewengkan, tidak hoax dan lain-lain. Itu sidik. Yang kedua tabligh. Tabligh itu jangan hanya dipahami seperti tabligh akbar pada ceramah gitu ya. Tidak hanya. Tabligh itu esensinya adalah pandai dan lihai berkomunikasi. Bisa menyampaikan pesan sesuai dengan sasaran, sesuai dengan yang diajak bicara. Tabligh juga bisa artinya bersikap terbuka, dalam arti tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang disembunyikan. Apa yang diterima oleh Allah, apa yang diterima dari Allah itu disampaikan sedemikian rupa.
dengan cara Nabi yang tadi saya sebut pandai dan lihai berkomunikasi. Apa buktinya Nabi itu pandai berkomunikasi, pandai mempengaruhi orang lain? Buktinya adalah bahwa sunnah-sunnahnya atau lebih teknis lagi hadis-hadisnya itu dicatat sedemikian rupa oleh para sahabat, oleh para tabi'in sampai nanti para penulis hadis. Bayangkan sekian ribu atau ratusan ribu hadis itu diperhatikan sedemikian rupa, disampaikan lagi kepada generasi berikutnya sampai akhirnya bisa ditulis. Ada nggak pemimpin di dunia yang ucapannya itu terekam sedemikian rupa oleh buku-buku dengan tinta emas, oleh buku-buku sejarah? Sangat sedikit. Kalaupun ada itu hanya 1-2 kata saja. Misalnya Soekarno pernah menyatakan das merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Beri aku 10 pemuda, niscaya aku akan guncang dunia. Nah, itu doang, beberapa saja. Tapi Nabi Muhammad mulai dari soal niat, innamal a'malu binniyat. Kemudian soal akhlak, innamal bu'itsul liutammima makarimul akhlak. Bagaimana pahala orang yang menunjukkan kepada kebaikan, madalla ala khairin falahu ajrun mithli fa'ilihi. Itu semuanya dicatat sampai kepada hadis yang panjang-panjang, itu semuanya bisa diriwayatkan dari Nabi sampai kepada penulis hadis. Ada Imam Bukhari, kitab hadisnya itu memuat lebih dari 5.000 hadis yang sahih. Belum lagi Muslim, lebih banyak lagi. Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Tobroni, ya, Tobroni. Ada Ibnu Majah, ada Imam Ahmad, ada Malik, Imam Malik dalam bukunya Al-Muwatta, ada Al-Hakim, ada ada Huzaimah, dan lain-lain. Dan itu kalau dikumpulkan jutaan hadis. Coba kalau beliau ini kalau tidak pandai komunikasi, mungkin orang udah gampang lupa. Apa yang saya sampaikan ini juga mungkin nggak lama lagi dilupakan, kira-kira begitu ya. Bukan sultan. Boleh jadi seperti itu. Apa yang kita pelajari dari bapak ibu guru kita di sekolah, kan umumnya nggak kita apa. Umumnya hanya kita pahami saja, sehingga kata-kata beliau misalnya yang bagus-bagus itu belum tentu semua kita hafal. Nah, semua yang berasal dari Nabi itu sedemikian bagusnya dikomunikasikan oleh Nabi sehingga berkesan, sehingga dihafal, sehingga disampaikan kepada generasi berikutnya secara utuh. Walaupun kita tahu nanti ada hadis dhaif, ada hadis palsu, maudhu ya, dan hadis-hadis lain yang kategorinya tidak sahih atau ghair maqbulah. Oke, selain itu Nabi juga punya sifat amanah, terpercaya. Bahasa kerennya sekarang itu trust. Kalau orang itu dipercaya itu enak. Kalau orang itu nggak dipercaya, udah dijauhi oleh orang lain. Para politisi itu kalau mau menang dan terpilih ya harus dipercaya oleh rakyat. Walaupun sekarang kadang-kadang trust itu diperjualbelikan. Suara itu ada harganya. Orang kalau mau melenggang ke Senayan itu duitnya harus banyak. Dan memang kenyataannya begitu ya. Kalau nggak punya sekian miliar nggak jadi. Ya kan? Karena popularitas saja kadang-kadang tidak cukup. Masyarakat masih perlu diyakinkan, perlu didorong supaya mau ke TPS, memungut dia dengan cara diongkosi. Nah, ini yang sebetulnya tidak membangun trust. Justru merupakan awal dari benih-benih korupsi karena sudah menyuap rakyat terlebih dahulu. Kira-kira begitu. Nabi ini memiliki sifat amanah jauh sebelum diangkat menjadi rasul. Kita tahu dari sejarah Nabi itu pernah dipercaya oleh masyarakatnya untuk menjadi mediator, juru damai, penengah konflik antar suku, gara-gara masing-masing suku ini mengedepankan egoisitasnya untuk meletakkan kembali Hajar Aswad yang terhempas
akibat banjir besar yang menimpa Ka'bah. Singkatnya, masing-masing perwakilan suku ngotot suku kamilah yang paling berhak menempatkan Hajar Aswad kembali. Pertikaian ini nyaris berbuntut peperangan, nyaris menyebabkan pertumpahan darah di antara mereka. Maklum orang Arab itu perangainya keras-keras dan gampang perang. Mengapa? Karena hidupnya di tanah yang gersang, tandus, panas, makanan kurang, air sedikit, lalu kebiasaan orang Arab itu berpindah-pindah, nomaden dari satu tempat ke tempat yang lain. Mengapa berpindah-pindah? Karena kekayaan alamnya tidak seperti kita. Di sana kalau menetap di situ saja, jangan-jangan rumput habis, makanan habis, ya mati semua. Maka harus berpindah, nyari yang masih subur, yang ada air. Mengapa orang Arab pandai berperang? Sebab ketika berpindah, konsekuensinya harus menaklukkan, mengalahkan suku yang lain. Sehingga peperangan antar suku itu hal yang biasa. Karena hidupnya nomaden tadi berpindah-pindah memperebutkan lahan subur untuk bisa beternak dan sekaligus bisa mencari oase tempat air yang ada air gitu. Jadi gara-gara nomaden ini, gara-gara pola hidup yang tidak menetap ini, terjadilah apa yang disebut dengan perbudakan. Sebab apa? Sebab suku yang kalah perang, suku yang ditaklukkan oleh suku yang lain, dia mau nggak mau harus tunduk pada yang menang, sehingga terjadi perbudakan. Karena itu nanti Islam hadir yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini antara lain untuk membebaskan umat manusia dari perbudakan. Ketika terjadi perbudakan, maka yang terjadi adalah kezaliman. Tidak ada kesetaraan. Hak-hak orang yang diperbudak itu dikurangi atau bahkan tidak diberi. Dipaksa, kerja paksa, sebagaimana dulu kita dijajah. Atau bahasa lainnya sebenarnya perbudakan itu yang mirip penjajahan. Karena ketika orang menjajah, ketika negara itu menjajah, biasanya memaksa rakyatnya untuk tunduk, mengikuti kemauan sang penjajah. Bangsa kita ini termasuk betah ya, dijajah 350 tahun, luar biasa. Kalau kita ingat sejarah masa lalu, kita ini punya gen dijajah, sehingga mentalitas kita ini belum bisa pulih sepenuhnya. Di era sekarang pun konon kita ini juga masih dijajah secara ekonomi. Karena apa? Karena kita ini belum bisa mandiri. Ekonomi kita masih tergantung, ditentukan oleh pihak lain. Dikit-dikit kita ini meskipun jumlah konsumennya, pengguna produk itu banyak, tapi kita belum bisa memproduksi sendiri. Segala kebutuhan yang terkait dengan kita itu diproduksi orang lain yang mendapatkan keuntungan besar. Kita hanya menjadi konsumen. Ya, seiring dengan adanya penistaan dan penodaan terhadap Nabi Muhammad yang terjadi di Prancis belakangan ini, itu mulai menimbulkan atau menggugah kesadaran umat Islam. Bagaimana kita mandiri, bagaimana kita bisa memenuhi segala kebutuhan ekonomi kita dengan memproduksi sendiri. Maka kemudian ada gerakan boikot produk-produk yang dibuat atau yang diproduksi oleh Prancis. Oke, saya kira satu pihak di satu sisi kita harus bangkitlah di situ supaya jangan sampai kita tergantung terus. Oke, berikutnya, oh ya, lanjutan dari itu, setelah itu diputuskan, setelah hampir perang tadi diputuskan oleh suku-suku yang bertikai tadi, siapa yang masuk pertama kali di Masjidil Haram, dia layak kita percaya, kita tunjuk. Jadi menjadi apa? Menjadi penyelesai problem solver terhadap pertikaian ini. Alhamdulillah Allah menakdirkan Nabi Muhammad menjadi orang yang pertama atau paling awal masuk Masjidil Haram, dan itu disepakati semua. Kemudian setelah ditunjuk seperti itu,
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyelesaikan masalah mereka. Sederhana saja. Nabi bawa serbannya digelar, hajar aswadnya diangkat, ditaruh di atas serban, lalu dipanggil satu-satu perwakilan suku. Kalau ada 10 suku, ayo suku A sini, suku B, suku C, ayo diangkat, digotong bareng-bareng. Rupanya mereka itu egonya tinggi-tinggi karena merasa tidak dilibatkan. Masing-masing pengennya yang mengangkat sendiri. Serakah lah kira-kira begitu. Tapi Nabi paham psikologi massa, psikologi sosial dari warga masyarakat Indonesia. Dengan dilibatkan memegang ujung dari masing-masing serban itu semuanya kebagian, semuanya diorangkan, semuanya diperlakukan sama. Akhirnya proses peletakan hajar aswad ke tempat semula berjalan lurus aman dan damai. Mereka tidak jadi bertikai dan berperang. Inilah yang membuat orang-orang yang merasa dimediasi oleh Nabi itu yang dimediasi Nabi itu merasa percaya pada kebijakan. Kepercayaan itu dibayar dengan mereka mengeluarkan atau menggelari Nabi Al-Amin. Nabi mendapat gelar Al-Amin yang dapat dipercaya. Dan yang mempercayai bukan di kalangan umat Islam, waktu itu belum ada yang mempercayai, justru orang yang nanti menjadi musuh Nabi semua. Kan hebat. Mestinya ini sebagai modal sosial dan modal intelektual Nabi. Mestinya kalau kafir Quraisy itu merasa balas budi, merasa mendapatkan jasa dari proses mediasi yang dilakukan oleh Nabi, mestinya nggak memusuhi, mestinya. Tapi nanti dalam kenyataannya ternyata mereka itu justru memusuhi Nabi. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya faktor Nabi itu cerdas. Kalau bahasa sekarang cerdasnya multiple, majemuk, bukan hanya cerdas intelijensinya, tapi juga cerdas emosinya, cerdas sosialnya, cerdas spiritualnya, cerdas moralnya, cerdas bahasanya, cerdas matematikanya juga. Pokoknya Nabi cerdas. Dan kecerdasan Nabi itu diwujudkan, dibuktikan dalam semua karir kenabian. Baik nanti terkait dengan misalnya bagaimana Nabi hijrah, bagaimana Nabi menyatukan kaum Muhajirin dan Ansor, bagaimana menyelesaikan pertikaian antar suku di Madinah, antara suku Aus dan Khazraj, bagaimana Nabi membuat perjanjian damai berupa piagam Madinah, itu semua menunjukkan kecerdasan beliau dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Baik, akhlak Nabi. Kalau kita bicara akhlak, sebetulnya jawaban Aisyah ketika ditanya oleh salah seorang sahabat mengenai akhlak Nabi, itu jawaban yang paling cerdas. Kalau kita urai secara rinci, sehari semalam mungkin nggak habis menjelaskan sifat-sifat kemuliaan Nabi. Nabi Aisyah sangat cerdas. Karena ulukuhu Al-Quran. Jawabannya akhlak Nabi itu ya Al-Quran. Kalau Al-Quran itu sebagai akhlak Nabi, maka kemudian kita harus berusaha untuk paham, untuk membaca dan memahami Al-Quran supaya kita dapat nilai-nilai akhlak, nilai-nilai moral dari Al-Quran. Karena itu akhlak Nabi. Akhlak Nabi. Nah, salah satunya yang kita sebutkan di sini, sebagian saja yang disebut dalam Quran yang ada di surat Ali Imran 159. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang pertama dari ayat ini, Nabi itu perangainya, akhlaknya lemah lembut, tidak kasar, tidak beringas, tidak bengis, sebagaimana pada waktu itu sebagian, bukan semuanya ya, sebagian masyarakat jahiliyah itu berperilaku. Mengapa mereka itu keras, beringas itu tadi penjelasannya, karena mereka itu hidup di alam yang
tandus, kering kerontang, panas, jarang ada air, jarang turun hujan, wajar seperti itu. Tapi Nabi tidak menunjukkan sebagaimana akhlak pada umumnya masyarakat. Yang kedua, sifat Nabi itu fa'fu anhu, memaafkan. Memaafkan orang yang bersalah. Nabi itu tidak mendendam. Nabi itu cenderung menempuh cara-cara damai dalam menyelesaikan persoalan. Memaafkan itu artinya melupakan hal-hal yang menyakiti hatinya. Kadang-kadang orang itu kalau udah sakit hati susah melupakan. Nah, Nabi termasuk tipe yang gampang menimpa hal-hal yang telah diperbuat oleh umatnya atau oleh siapa. Memaafkan. Tidak cukup memaafkan. Wastaghfirullah, memohonkan ampun kepada Allah. Nabi Muhammad bukan juru selamat memang. Tetapi Nabi Muhammad dengan ajaran-ajarannya, dia selalu mengharapkan umatnya ini selalu mendapatkan ampunan dari Allah. Termasuk wastaghfirullah itu nanti di akhir. Ketika beliau diberikan otoritas, kewenangan oleh Allah untuk memberi syafaat. Memberi syafaat itu kan beri pengampunan itu langsung di atas izin Allah tentu saja. Sehingga umatnya mudah-mudahan kita juga termasuk mendapatkan syafaat karena dosa-dosa kita pasti banyak. Dan boleh jadi ya, tapi mudah-mudahan tidak. Boleh jadi tidak semuanya diampuni, boleh jadi. Sehingga kita masih ada peluang untuk meminta syafaat dari Nabi sehingga dosa-dosa kita semua diampuni dan kemudian kita dapat tiket masuk surga, gitu ya. Yang berikutnya wasyawirhum fil amri. Nabi juga punya sifat gemar bermusyawarah, gemar menyelesaikan persoalan dengan cara meminta pendapat dari para sahabat. Salah satu ini perlu dicontoh. Ketika perang Badar, umat Islam beroleh kemenangan. Kemenangan itu tidak hanya dalam bentuk kemenangan fisik, tapi juga kemenangan mental spiritual. Meskipun jumlah pasukan umat Islam 3 kali sedikit, ya, hanya 313 orang melawan 1000 orang, 3 kali lipat yang dilawan. Selain mendapatkan ghanimah harta rampasan perang, Nabi juga sempat menawar. Yang dimaksud tawanan itu gini, orang yang dalam berperang tidak lagi melanjutkan peperangan, menyerah, angkat tangan dan minta dilindungi, tidak dibunuh. Itu tawanan jadinya ya. Nah, dalam tawanan itu, dalam hukum perang itu berlaku ada penebusan. Tawanan bisa dibebaskan kalau dia melakukan penebusan. Nabi mengusulkan waktu itu tawanan kita ini cukup banyak. Kalau semakin lama dirawat di sini ya membebani juga. Kira-kira begitulah, gitu ya bahasanya ya. Kemudian Nabi mengusulkan supaya tawanan ini dibebaskan dengan cara membayar sesuatu. Lalu Umar protes, angkat tangan, ya Nabi, apakah usulanmu itu wahyu berasal dari Allah, bimbingan dari Allah, atau pendapat pribadi? Nabi menjawab, itu pendapat pribadi saya, bukan wahyu. Kalau wahyu dia akan ngomong ini wahyu, gitu ya. Lalu Umar tidak setuju. Ya Rasul, saya tidak setuju. Mereka dibebaskan dengan membayar sejumlah uang tertentu. Lalu apa usulan Umar? Umar ini orang yang cerdas juga dan melihat di antara tawanan ini banyak yang pandai baca tulis. Lalu Umar mengusulkan, sudah mereka boleh bebas setelah mengajari anak-anak umat Islam baca tulis. Karena waktu itu masih langka bisa baca tulis ya. Mereka suruh belajar mengajar dulu sekian lama kepada sekian orang, baru nanti dibebaskan. Ternyata usulan Umar ini dibenarkan oleh waktu. Dan ini yang kemudian diambil sebagai keputusan musyawarah ya, oleh Nabi. Oke, kalau begitu mereka akan dibebaskan setelah mengajari anak-anak umat Islam untuk bisa membaca dan menulis. Itu salah satunya. Nanti ada lagi, misalnya ketika mau perang, waktu itu masih sudah di Madinah, salah satunya atas usulan Salman Al-Farisi, salah seorang sahabat yang dari Persia, dari Irak sekarang, mengusulkan pertahanan kota Madinah itu dengan cara menggali parit. Makanya disebut perang Khandaq. Khandaq juga punya parit.
Akhirnya setelah musyawarah pada waktu itu memang belum ada cara lain untuk mempertahankan selain gali parit. Ya. Gali parit itu kan mereka kalau mau nyebrang nggak bisa, ya. Harus turun. Itu bisa dilempari dari atas. Karena apa? Karena bersama dengan gali parit itu Nabi juga membangun pos-pos penjagaan sekaligus pertahanan. Nah, usul Salman ini diterima oleh Nabi meskipun beresiko besar ya. Semua warga Madinah yang mampu dikerahkan untuk ikut menggali. Kalau seukuran Jakarta ini di mana? Gali apa namanya parit keliling Jakarta. Katakanlah sekecamatan Kebonjeruk misalnya ya. Itu sudah lumayan gitu parit. Apalagi kalau dalam ya paritnya dan lebar ya. Katakanlah 2x2 saja itu sudah luar biasa. Nah, ini perlu kerja gotong royong ini membangun menggali parit. Oke, singkatnya yang mau saya katakan adalah bahwa Nabi itu terbuka, Nabi itu demokratis, Nabi itu mau menerima usulan pendapat dari para sahabat. Tentu tidak semuanya ya, nanti ada yang terkait urusan agama, urusan ibadah itu hak prerogatif. Kalau urusan sosial seperti ini itu bisa dimusyawarahkan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, selain daripada itu, akhlak Nabi ini kalau dikaji luar biasa ya. Di Quran yang lain misalnya ada disebutkan ya, tadi sudah saya sebut di awal misalnya beberapa istilah yang nanti menarik dielaborasi. Azizun alaikum ma'anittum, harisun alaikum, ghafurur rahim, asyidda'u 'alal kufar, rahama'u bainahum, tarahum ruk'an sujada. Ini punya makna yang sangat dalam bagi kita. Yang pertama misalnya azizun alaihi ma'anittum. Rasul itu punya sense of crisis yang tinggi. Punya rasa yang sangat dalam melihat rakyatnya, masyarakatnya kalau tidak sejahtera, kalau miskin. Oleh karena itu Nabi sangat peduli terhadap fakir miskin. Sangat peduli terhadap kaum mustad'afin. Sehingga nanti muncul ada konsep zakat, sedekah, dan lain-lain untuk menyantuni mereka. Tidak seperti pemimpin pada umumnya yang mementingkan dirinya sendiri. Dirinya sendiri bergelimang dengan harta, hidup mewah, rakyatnya ditindas, rakyatnya dimiskinkan, rakyatnya tidak dipedulikan. Seperti Fir'aun ya. Harisun alaikum. Nabi itu juga punya sense of achievement, punya rasa untuk berprestasi, untuk meraih prestasi tinggi, agar rakyatnya misalnya sejahtera, aman, sentosa. Buktinya, ketika di Madinah yang masyarakatnya plural, supaya hidupnya aman, berdampingan, penuh toleran, Nabi mengeluarkan piagam Madinah yang mengatur bagaimana hidup bareng, bagaimana hidup bermasyarakat. Masing-masing punya hak dan kewajiban yang harus ditunaikan. Salah satu. Raufur Rahim, Nabi itu memimpin umatnya dengan cinta, dengan penuh kasih sayang. Bayangkan pada saat menang perang atau saat penaklukan Mekah, Nabi itu tidak kemudian semena-mena, tidak kemudian mentang-mentang di atas angin. Para penduduk Mekah yang waktu itu sudah merasa kalah, mereka sebetulnya merasa ketakutan. Jangan-jangan Nabi ini membalas dendam atas perlakuan mereka sebelum hijrah, gitu kan? Tapi Nabi memberi kesempatan, kalau sekalian mau pergi, aman, dijamin aman, nggak ada yang mengganggu. Kalau tetap tinggal di Mekah, mau tinggal di rumah Abu Sufyan, di rumah si A, si B, semuanya aman. Nabi kemudian mengeluarkan sebuah statement yang dikenang dalam sejarah. Kalau kalian mau pergi, idhabu fa'antum tulaqah. Silakan kalian pergi, hari ini kalian semua dibebaskan, diberi ampunan masa, diberi gerasi masa. Tidak ada yang disakiti. Makanya tidak ada darah satu tetes pun yang tumpah. Dan karena akhlak Nabi yang luar biasa luhur ini, luar biasa agung ini, penduduk Mekah berbondong-bondong kemudian masuk Islam. Ini yang direkam dalam surat Al-Fatah atau An-Nasr ya. Idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fihi billahi afwaja. Dengan kata lain, kalau boleh kita katakan, dengan akhlak yang mulia dan luhur itulah Nabi memberi contoh
dan Nabi mendakwahkan Islam. Jadi Islam itu insya Allah akan berjaya. Islam itu insya Allah akan menjadi agama yang mulia, agama yang dikenal oleh umat manusia jika akhlak Nabi seperti yang tadi saya uraikan itu bisa kita tampil. Karena akhlak itu menjadi etalase yang paling terdepan dalam kehidupan kita. Yang terakhir Bapak Ibu, bagaimana menandai peran dan fungsi kenabian. Ada 5 hal yang kita harus perankan kalau kita mau mengikuti dan menjadi umat Nabi Muhammad. Ini seperti difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 45. Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahidan. Jadi peran kenabian ini harus kita lanjutkan. Yang pertama, kita harus tampil menjadi syahidan. Tampil menjadi saksi dan bukti kebenaran Islam. Kalau Islam itu mengajarkan sholat, ya kita buktikan dengan sholat. Kalau Islam itu mengajarkan kita hidup berdampingan dengan damai, tidak saling menyakiti, kita buktikan. Itulah orang yang betul-betul menjalankan Islam. Kira-kira begitu. Jangan sebaliknya merasa misalnya paling NKRI, paling Pancasila, paling toleran, justru nggak toleran. Justru itu hanya untuk jualan wacana saja. Itu yang nggak bagus. Maka menjadi syahidan bukan berarti mati syahid itu bukan. Dan itu saksi atau bukti. Ya. Kalau yang syahid yang satu lagi itu syahid, yang panjangnya ada pada setelah H ya, syahid bukan syahid. Gitu ya. Itu lain lagi, meninggal di jalan Allah, mati karena perang dan seterusnya. Yang kedua, mubasyirah, penyampai kabar gembira, selalu memberikan harapan yang positif, selalu memberi motivasi untuk ke arah kebaikan dan kemaslahatan. Itu mubasyir, memberi kabar gembira. Basyiru wala tunafir, beri kabar gembira. Kita berharap pengajian-pengajian kita ini menjadi sarana untuk memberi kabar gembira bagi kita semua. Kita udah merasa senang nih, pengajiannya ada snacknya, ada makanannya, ada minumannya, tinggal bikin sendiri. Ini sebenarnya menggembirakan. Oleh karena itu, tolong berita gembira ini juga disampaikan kepada yang lain. Jadi bukan hanya ngaji kuping saja, gitu ya, bahasanya dengerin, setelah pulang sudah lupa lagi. Dan yang menarik lagi, apa yang kita pelajari di sini masih bisa dibaca ulang kalau kalian yang paham, karena materinya fotokopi ini sudah, kalau boleh kita katakan ini pengajian yang berkemajuan. Karena selain memenuhi karena merupakan santapan rohani sekaligus santapan jasmani, lengkap ibadah ya. Ini luar biasa saya kira. Di tempat-tempat lain nggak seperti ini. Materi ada, saya juga menyampaikan, tapi tidak difotokopi sehingga jamaah pada pulang ya sudah selesai. Ini ada kopi juga pulang, masih juga mungkin dibaca oleh yang lain. Ya kita berharap seperti ini tetap bisa kita pertahankan, gitu ya. Yang berikutnya nadhirah, pemberi peringatan, penegak keadilan. Nabi kalau ada yang melanggar diingatkan. Ada yang nggak beres, diancam juga. Kalau nggak begini nanti masuk neraka. Nggak apa-apa, itu bagian dari dakwah. Tapi tentu harus lengkap ya. Jangan nakut-nakuti terus, tapi tidak menggembirakan. Menggembirakan tadi juga termasuk menunjukkan balasan-balasan yang setimpal dan jauh lebih baik yang akan diterima oleh orang yang berbuat baik yang akan selama. Yang berikutnya adalah wadaniyan ilallah. Kita harus menampilkan diri sebagai umat Muhammad dengan berdakwah, menyeru, mengajak kepada orang lain, minimal dalam lingkup keluarga kita. Dan yang paling puncaknya adalah wasirajan munira. Kita bisa berperan sebagai penerang, pencerah, penunjuk jalan, atau bahasa modernnya inspirator. Nabi itu inspirator yang luar biasa. Sehingga dakwahnya itu sampai sekarang terus berkembang. Oleh karena itu wajar seorang penulis dari Inggris, Michael H. Hart, dalam bukunya 100 tokoh di dunia yang paling berpengaruh, itu menempatkan Nabi kita nomor satu, ranking 1. Padahal dia bukan Muslim, itu objektif.
Dan bukunya ini ditulis berdasarkan riset, penelitian. Selama berapa tahun? Selama lebih dari 28 tahun. Apa ukuran-ukuran yang digunakan untuk menilai si A, si B ini berpengaruh? Beliau antara lain menegaskan bahwa pengaruh seseorang itu bisa dilihat dari dampaknya yang ditimbulkan setelah yang bersangkutan itu tidak ada. Pada awal berdakwah, Nabi hanya dipercaya oleh beberapa gelintir orang. Istrinya, Khadijah, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Utsman, baru nanti agak belakangan, pamannya menjelang hijrah, ada Umar bin Khattab dan lain-lain. Penulis ini mengatakan, andaikan yang disampaikan Nabi itu bohong, andaikan isi dakwah Nabi itu berisi provokasi, tidak mencerahkan, berisi kedustaan, mustahil itu bertahan lebih dari 14 tahun. Jadi usia Islam kita ini sudah 1442 sekarang ya, tahun. Adakah kebohongan yang bisa bertahan sekian lama? Tidak bisa. Umat Nabi Muhammad saat ini jumlahnya sudah lebih dari 1 miliar. Ada yang mengatakan 1,6 miliar di seluruh dunia. Mungkinkah kita membohongi orang sebanyak ini? Tidak mungkin. Jadi apa yang disampaikan Nabi itu benar, cara penyampaiannya benar, pengaruhnya terbukti efektif dan terus-menerus bertumbuh dan berkembang. Itulah yang membuat agama Islam atau membuat Nabi kita ini menjadi Nabi yang sangat berpengaruh. Walaupun nanti nomor 2 itu ditempati oleh Isaac Newton, karena sama orang Inggris barangkali ya, penemu gaya gravitasi. Baru nomor 3 Nabi Isa. Orang Kristen waktu itu mencak-mencak, kenapa Nabi kami nomor 3 dikalahkan oleh Isaac Newton, dikalahkan juga oleh Nabi Muhammad. Nah, mungkin itu perlu penelitian dan renungan lebih lanjut lagi. Siapa tahu sebetulnya pengaruh Nabi Isa itu memang juga tidak besar. Justru ajaran Nabi Isa ini banyak mengalami distorsi, penyimpangan, karena ditulis Alkitabnya itu ditulis jauh setelah wafatnya Nabi Isa. Sudah begitu banyak yang kontradiksi ayat-ayatnya satu dengan yang lain. Oke, jadi kita hendaknya bisa menampilkan sebagai umat Nabi Muhammad dalam menghadapi itu menjadi syahidat, menjadi saksi dan bukti kebenaran Islam, menjadi mubasyir, menjadi motivator yang baik, pemberi kabar gembira yang baik, nadhiran, memberi peringatan yang tegas, dari ilallah, selalu menyeru mengajak kepada kebaikan, kepada agama Allah, dan selalu menjadi sumber inspirasi bagi kemajuan. Saya kira saya tidak akan bahas semuanya karena waktunya terbatas. Yang terakhir sekali, cara-cara meladani Rasul itu yang pertama, jadikan cinta Allah dan Rasul itu nomor 1. Setelah kita beriman, ya, setelah kita bersyahadat di halaman ini. Yang kedua, pelajari, pahami, amalkan sirah dan sunnah Nabi. Kita harus terus belajar sirah Nabi, sejarah perjuangan Nabi, supaya kita semakin cinta, semakin paham, semakin bisa terinspirasi oleh ajaran-ajaran ini. Karena seperti tadi saya katakan, jangan-jangan kita ini belum sampai 50% meneladani Nabi. Jangan-jangan, ya, kita sendiri yang tahu, dan mudah-mudahan Allah memaklumi kondisi kita ya. Karena kita jauh dari Nabi, jauh masanya, jauh juga secara geografis, kalau mau diukur gitu ya. Yang berikutnya terus mempelajari dan memahami serta mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Ini penting, tentu di samping buku-buku yang terkait dengan ajaran Islam, buku-buku Ros dan lain-lain. Yang berikutnya yakini sepenuh hati meneladani Nabi itu membawa keberkahan dan kebahagiaan hidup. Karena apa? Karena Nabi itu suri tauladan kita dalam kebahagiaan hidup yang perlu kita tiru, yang perlu kita contoh. Yang terakhir, perbanyak muhasabah dan membaca sholawat kepada Nabi karena Allah dan malaikat pun bersolawat kepada Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu. Nah, yang disuruh orang-orang beriman, shollu alaihi wa sallimu taslima. Nabi sendiri juga menyatakan
Man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bersolawat kepadaku satu kali solawat, Allahumma sholli ala Muhammad, niscaya Allah akan menganugerahkan rahmat 10 kali lipat. Tapi orientasi Islamnya jangan solawat dulu. Ini yang perlu saya tegaskan. Ya momen tertentu ya. Tetapi yang terpenting adalah selain solawat adalah kita mengerti, memahami dan berusaha mengamalkan ajaran beliau. Suri toladan itu yang terpenting, ya, yang terpenting ya. Oke, tapi gini, ada satu lagi yang penting dipahami dalam konteks sholawat ini. Sebagian misionaris Kristen dalam mendakwahkan agama mereka itu mencoba mencari-cari celah kelemahan dalam ajaran Islam. Salah satunya melalui pintu sholawat. Karena mereka mempromosikan bahwa Yesus atau Nabi Isa itu adalah sang juru selamat, sang penebus dosa, dan kalau sudah percaya kepadanya dijamin masuk surga, walaupun nggak apa-apa. Kira-kira begitu. Nah, mereka bilang begini kepada calon-calon murtadin, calon-calon yang akan dimurtadkan, ya, Nabimu. Nabimu itu belum tidak jadi juru selamat. Nabimu itu masih memerlukan doa. Perlu didoakan melalui doa sholawat dari umat. Berarti dia belum selamat, gitu ya. Jadi hati-hati ini logika ini kalau kita termakan cara berpikirnya dan kita tidak tahu atau tidak punya jawabannya, maka jangan-jangan banyak di antara saudara-saudara kita itu yang tersesat gara-gara sholawat. Jadi kalau sholawat itu kan dari satu segi memang artinya kita mendoakan supaya Allah melimpahkan rahmat kepada Nabi. Padahal kita tahu Nabi Muhammad itu Nabi yang maksum, terbebas, terjauh, terjaga dari dosa, dan yang digaransi oleh Allah pasti masuk surga. Kalau nggak ada garansi nanti kita apalagi ya? Kita umatnya. Nah, saya ingin mengatakan sholawat itu esensinya adalah rasa takzim kita, rasa apresiasi kita kepada Nabi atas jasanya yang luar biasa bagi umat manusia, khususnya umat yang beriman. Jadi bukan berarti Nabi itu masih perlu didoakan supaya selamat, bukan itu. Ini hanya dibelokkan oleh mereka seperti itu. Kita membaca sholawat itu karena Allah dan malaikat-malaikatnya takjub, takjub sekaligus mengapresiasi atas dedikasi Nabi di dalam mendakwakan Islam, gitu ya. Jadi sebenarnya biasa saja, sama seperti kita melepas teman-teman kita yang mau bepergian apa, kadang-kadang terjadi ya. Bukan berarti kemudian dia kalau nggak didoakan begitu nggak apa namanya celaka juga. Jadi sholawat ini sebagai bukti bahwa kita ini mencintai Nabi, kita ini punya rasa takdim, punya rasa hormat, punya rasa memiliki bahwa Nabi kita ini telah berjasa sedemikian besar bagi kita semua umat. Justru ajaran ada dosa warisan, ada penebusan dosa itu nggak masuk akal, nggak bisa diterima oleh akal sehat. Bagaimana mungkin seseorang dianggap menjadi Tuhan dan mati di tiang salib, gitu ya? Disalib itu kan nggak masuk akal. Masa Tuhan disalib? Kayaknya nggak masuk akal di situ. Walaupun nanti argumennya dibelok-belokkan, hanya karena ingin menyelamatkan umatnya biar saya menjadi tiang salib. Kalau seperti itu, buat apa ada kenabian? Kalau hanya ujung-ujungnya yang penting masuk surga dan mau dibaptis, kasarnya begitu kan, itu yang ditawarkan. Promosinya kan seperti itu. Nah kalau kemudian yang ngapa-ngapain, ya menjalankan hal-hal yang banyak bertentangan, misalnya dengan kitab sucinya sendiri, ya saya kira tidak elok lah secara logika, tidak bisa diterima oleh akal seperti itu. Baik, saya tidak berusaha mencampuri ini, tapi saya ingin mengatakan bahwa sholawat ini sering menjadi salah satu pintu masuk kaum misionaris dalam membesarkan saudara-saudara kita. Maka kita harus punya alasan, punya dalil, punya argumentasi yang kuat agar kita tidak terjebak dengan logika sesat mereka.
Sebab kita ini kan masih dianggap oleh mereka sebagai apa? Domba-domba yang sesat, yang tersesat. Jadi kita sebagai dombanya dan Nabi, nah, oleh mereka dianggap ini karena masih sesat tadi butuh diselamatkan, butuh didoakan selawat dan kira-kira begitu. Itu logika. Baik, saya kira demikian. Oh ya, terakhir bahkan ini ada dari hadis Nabi yang bagus sekali. Oh, ini tulisan Arabnya pisah-pisah ya di sini. Kalau di situ enggak ya, Pak ya? Jadi suatu ketika Nabi itu mengumpulkan sahabat. Tentu enggak semuanya itu kumpul. Lalu ini diriwayatkan dari Anas bin Malik. Lalu Nabi berpesan. Nabi waktu itu menunjukkan rasa kerinduan. Sungguh aku sangat ingin bertemu dengan saudara-saudaraku. Ini pernyataan Nabi. Kira-kira bulan menjelang akhir hayat. Para sahabat menimpali, bukankah kami ini adalah saudara-saudara itu ya Rasul? Nabi menjawab, kalian adalah para sahabat, sahabat orang yang menyertai. Saudara-saudaraku adalah mereka yang beriman kepadaku tetapi tidak pernah melihat. Kalau sahabat kan tidak langsung kan. Jadi Nabi itu merindukan kita. Nabi itu merindukan orang-orang yang hidup sesudah Nabi. Tidak pernah ketemu Nabi, tidak pernah lihat langsung Nabi, tapi percaya, beriman kepada Nabi. Jadi kita ini dari segi ini hebat. Hebat. Mengapa kita percaya kepada Nabi walaupun tidak pernah lihat? Mudah-mudahan kerinduan Nabi ini juga menjadi kerinduan kita. Karena Nabi sangat cinta kepada umatnya, sangat merindukan umatnya, dan kita diposisikan oleh Nabi sebagai ikhwan, sebagai saudara-saudara Nabi. Saya kira demikian yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan kajian kita ini membuat kita semakin yakin, semakin cinta bahwa kita ini adalah saudaranya Nabi selama kita meneladani akhlaknya yang tinggi. Saya kira demikian. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang perlu ditanyakan, dipersilakan atau didiskusikan lebih lanjut. Terima kasih, Ustaz Mufid. Bapak Ibu, waktu 30 menit. Silakan Ustaz menjawab. Waktu kita 30 menit, kalau kita lebih dari sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus mencintai. Ya. Namun tidak boleh memutuskan. Ya, betul. Saya pernah baru sampai begini juga. Assalamu alaikum ya dulu. Ya makwar. Mahya. Mahya ya mahya. Yang menghapus. Assalamualaikum ya sahbu wa maksud. Sahbu wa maksud. Assalamualaikum ya dulu. Apakah saya itu termasuk yang mengkuduskan atau bukan? Yang pertama. Yang kedua, Rasulullah itu tidak mengucapkan Ya. tapi kemudian mengambilkan atau memaafkan. Ya. Lalu menjadi praktis, kalau namanya Macron, Emmanuel. itu mengirimkan dengan membuat karikatur. Ya. Yang membuat semua orang dunia marah. Kemudian menunjukkan agar membuat program-program kami. Kalau program kan bola banget. Ya. Rumah kuat. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah kemarahan umat Islam dengan adanya Presiden Prancis itu termasuk yang tidak meneladani akhlak Rasulullah? Ya. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, apakah seandainya
Nabi Muhammad masih cantik. Kemudian dibuat satu kata pembina. Apa kira-kira Nabi Muhammad nggak kira-kira gitu? Karena saya pernah baca juga Nabi Muhammad pernah didugai, pernah dilempar dengan orang, tapi Nabi Muhammad memang itu bukannya itu bukan lagi. Baik, terima kasih. Soal kultus mengkultuskan. Apa yang dimaksud mengkultuskan? Yang dimaksud mengkultuskan atau alirannya namanya kultisme itu menarasikan secara berlebihan figur seseorang termasuk Nabi yang tidak ada pada dirinya itu dibuat dilebih-lebihkan. Tadi saya dengar kalau kita bersolawat itu kan biasa saja. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada yang mengatakan ala sayyidina Muhammad. Kalau di sholat yang diajarkan Nabi tidak pakai sayyid. Kalau di luar silakan saja. Sayyidina itu junjungan kami, pemimpin kami, wajar ya. Bagaimana kalau sholawatnya diganti? Assalamualaikum ya mahiyad dunia. Semoga keselamatan, kesejahteraan itu dilimpahkan kepada orang yang bisa menghapus dosa. Saya kira itu sudah berlebihan. Itu haknya Allah. Hak mengampuni itu ada pada Allah. Menghapus dosa itu pada Allah. Apalagi tadi yang kedua, saya agak kurang paham bahasanya. Tapi intinya, yang mau saya katakan adalah jangan melebih-lebihkan sesuatu yang sebetulnya di mata Allah itu tidak seperti itu, atau bahkan nanti melebihi kuasanya Allah, melebihi hak prerogatif Allah. Sebagai contoh misalnya di kalangan Syiah itu ada namanya Syiah bulat. Bulat itu bukan suka pertandingan bulat, bukan. Bulat itu Syiah yang kebablasan, yang melampaui batas. Sampai Ali itu dikultuskan seolah-olah seperti Nabi. Padahal bukan Nabi, Ali itu sahabat. Bahkan sampai pernah ada pernyataan Allah itu sebetulnya salah mengirim Nabi Muhammad. Mestinya Ali itu menjadi Nabi. Sampai kayak gitu, salah alamat. Nah itu namanya kultisme yang berlebihan. Atau orang datang ke kuburan. Kalau dalam Islam kan ya ziarah itu biasa saja. Baca doa masuk kuburan itu assalamualaikum ya ahlal kubur atau ahlal diyar minal wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Sama mendoakan yang standar saja. Tapi kemudian ini termasuk kultisme juga. Wah, saya kalau mau mengawali usaha tidak ziarah ke makam A atau ke makam sunan ini sunan itu lalu menginap di sana kayaknya nggak akan berhasil. Nanti usahanya gampang bangkrut. Atau kalau nggak ngambil tanah kuburan di Sunan A, Sunan B, nanti usahanya nggak lancar. Nah ini sudah berlebihan, itu sudah syirik. Jadi kalau ke kuburan niatnya hanya untuk berziarah saja, mendoakan it is okay, no problem, tidak ada masalah. Tapi kalau sudah berisi satu persembahan atau meminta-minta yang tidak menjadi kewenangan orang yang ada di dalam kubur, apalagi sudah mati, ya maka itu sudah jatuhnya ke perbuatan. Oleh karena itu harus hati-hati juga. Oleh karena itu pula maka Islam mengajarkan tidak boleh meninggikan, membangun kuburan secara berlebihan. Karena itu bisa mendatangkan kultisme, bisa mendatangkan ini dan itu. Ya meskipun dalam prakteknya ada juga kuburan paling mewah sedunia itu adalah Taj Mahal. Namanya aja mahal ya, Taj Mahal. Maisuri Raja Shahjahan Taj Mahal itu. Ya dikubur dengan sedemikian rupa arsitek itu jadi salah satu. Oke, itu yang pertama ya. Jadi kewenangan itu sebetulnya sama dengan Rasul-Rasul menyampaikan wahyu. Dia mendoakan umatnya biasa. Nanti ada keistimewaannya di akhirat. Nabi diberi hak untuk syafaat untuk seizin Allah. Di situ aja. Bukan pengaruh saya di dunia. Bukan. Seperti yang dipahami oleh saudara kita Roni. Maksudnya semuanya bisa dalam sudah habis pasti masuk
sudah ditunggu bapaknya di surga. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Yang kedua, bagaimana kalau pertama sikap kita terhadap orang yang menghina Nabi, dan bagaimana kalau Nabi hidup lalu digambar, dibuat kartun. Ya, tentu kalau yang kita ini harus dibedakan antara marah, memaafkan, dan sikap lemah iman. Sikap lemah iman. Secara umum kita mentoleransi bahwa umat Islam itu bereaksi keras. Apakah wujudnya ada kemarahannya atau protesnya ya? Tapi intinya itu bisa dibenarkan. Karena kita bisa diminstari sama dengan Quran. Rela nggak seandainya Quran kita itu dibakar, kan pernah juga itu ya? Atau dikencingin seperti di Ambon ada juga ya waktu zaman konflik. Tentu kita tidak rela. Tentu hati kita merasa paling tidak merasa sedih, dan kira-kira seperti itu. Terhadap hal-hal yang seperti ini, sebenarnya Nabi juga pernah mengajarkan ya, karena ada orang yang menghina Nabi kalau tidak salah, lalu dipancung oleh salah seorang sahabat yang berani melakukan. Jadi ada dua sikap di sini. Ketika Nabi masih di Mekah, Nabi diperlakukan kasar oleh masyarakat Taif ketika berdakwah di sana, dilempari sampai berdarah. Itu Nabi memaafkan. Bahkan ketika malaikat turun untuk memberi bantuan supaya gunung Uhud itu diangkat dan ditimpakan ke penduduk Taif, Nabi melarang. Tidak. Bahkan Nabi mendoakan. Apa doanya yang populer? Allahumma biqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku yang tadi berlaku boleh, berlaku nista kepadaku karena mereka memang tidak paham. Nah, persoalannya kemudian, apakah Macron ini presiden ini ngerti apa enggak soal Nabi dan soal Islam? Kalau tidak ngerti misalnya, mungkin karena dia termakan oleh media atau mungkin termakan oleh hasutan para pembantu komisi gitu ya. Mungkin kita maafkan. Kalau tidak tahu, tapi juga buat saya tahu lah, karena mereka sudah paham betul lah. Islam itu agama mayoritas kedua di Prancis. Ini paham soal perasaan itu. Walaupun atas nama kebebasan berekspresi menyatakan, tapi ada hal yang dilanggar soal kesucian suci, kemudian Nabi tidak boleh bisa. Kemudian umat Islam merespon dengan aneka protes dan kemudian boikot, itu tidak bisa dibenarkan secara Islam karena itu salah satu bentuk pembelaan kita. Ya masa misalnya ada produk Israel yang sebagian keuntungannya untuk membunuh rakyat Palestina kita beli, itu kan sama dengan kita mendukung dia, kira-kira begitu. Jadi logikanya adalah orang lain memusuhi kita, maka minimal kalau kita tidak bisa membalas, itu kalau dalam suasana perang ya minimal kita membela diri kita dengan cara-cara tertentu seperti itu. Dan itu menjadi kebijakan politik banyak negara Islam seperti Turki dan beberapa negara Timur Tengah itu sepakat memboikot. Jadi sikap ini dibolehkan sebagai bentuk pembelaan terhadap hak dan harga diri kita sebagai umat Islam. Ya di Indonesia sendiri saya kira sudah muncul boikot yang sama, tapi tidak resmi dari pemerintah, dari kalangan ormas-ormas tertentu sudah mengeluarkan dan bahkan sudah mengedarkan produk apa saja yang harus diboikot, tidak usah dibeli. Karena apa? Karena pemiliknya ini adalah negara yang pemimpinnya melecehkan. Walaupun kita tahu boleh jadi yang punya pabrik nggak begitu, tapi paling tidak atas nama itu tadi pembelaan diri itu menjadi salah satu solusi jangka pendek, walaupun bukan menjadi solusi akhir dan satu-satunya solusi. Saya kira begitu Pak. Yang terakhir, bagaimana kalau Nabi masih hidup dan dilecehkan? Mungkin sikapnya juga ada dua. Ketika orang ini misalnya tidak paham siapa Nabi, ya pasti dimaafkan. Tapi kalau ada orang yang sudah tahu Nabi dan sengaja menjelek-jelekan Nabi, pasti akan dimusuhi, atau paling tidak akan diusir oleh Nabi. Sebagai contoh, Nabi itu mengusir Bani Quraidah, Bani Quraidah karena melanggar perjanjian, kan berarti melecehkan Nabi.
padahal perjanjian itu sudah ditandatangani bersama. Perjanjian hidup damai di Madinah, tapi mereka resah kalau bahasanya. Itu sikapnya diusir karena itu sama dengan mengganggu ketentraman banyak orang. Nah, pernyataan Macron itu dan termasuk juga mengamini karikatur yang menggambarkan Nabi itu paling tidak membuat keresahan dan membuat umat Islam marah. Kira-kira begitu. Jadi kita tidak mungkin melawan Prancis dengan bersenjata memerangi karena memang mungkin satu kita tidak cukup punya kekuatan militer yang bisa menyerang ke sana. Yang kedua, yang paling mungkin yaitu tadi seperti ya, sepakat untuk sementara ini memboikot di samping yang juga kita bahkan mari kita perkenalkan Nabi kita, Islam kita ini kepada seluruh dunia. Mereka kenal dengan baik. Salah satu hikmah dari kasus ini adalah tiap hari itu di Prancis dan bahkan ratusan orang masuk Islam. Karena mereka akhirnya belajar tentang Islam. Mereka ingin tahu lebih dekat Islam itu seperti apa betul seperti yang digambarkan oleh Presiden. Jadi ini hikmahnya adalah dengan adanya penodaan atau penistaan, entah melalui karikatur atau ucapan-ucapan yang memojokkan, mereka semakin penasaran. Apa betul Islam itu agama teroris? Apa betul Islam itu menghalalkan pertumpahan darah dan sebagainya? Bukankah Barat sendiri yang kalau perang itu segala senjatanya memusnahkan sekian banyak orang? Saya kira jadi karena Nabi betul-betul sudah meninggal dan kita nggak tahu persis sikapnya, paling nggak ada dua hal itu yang bisa kita sampaikan. Tapi bahwa kita ini ikut mendukung sesama umat Islam, yang Nabi Muhammad SAW paling tidak dengan memboikot produk mereka, mereka bisa merasakan bagaimana mereka telah melukai hati dan sekarang mereka terluka akibat dari misalnya omset penjualan yang menurun dan sebagainya, supaya tidak terulang. Saya kira begitu Pak. Kurang lebihnya mohon maaf. Karena yang membatasi ada waktu aktivitas di sini, mudah-mudahan apa yang kita terima bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Jadi pengajian kita ini adalah pengajian yang mencerahkan. Mudah-mudahan hidup kita lebih baik, lebih menyenangkan, jangan sampai setelah ngaji malah tidak ada perubahan. Mari kita tutup pengajian kita dengan baca Bapak Ibu kalau maka di sini bisa dibawa pulang. Assalamualaikum Pak Arif, Pak Sunu. Waalaikumsalam. Izin live. Makasih. Baik Ustaz. Ya baik Ustaz. Makasih. Assalamualaikum. Ini masih hidup ini.